Ganjar dan Mahfud kan sudah menyatakan selamat kepada Ya, Pak Prabowo Prabowo. Gibran. Tapi kenyataannya ada gugatan di PT UN. Tapi atau memang sebenarnya nggak perlu selamat, hanya simbol aja, karena digugat di pengadilan. Dan gugatan di PT UN itu juga ingin mengatakan menunda pelantikan daripada Pak Prabowo. Ganjar dan Mahfud kan sudah menyatakan selamat kepada Ya, Pak Prabowo Prabowo. Gibran. Tapi kenyataannya ada gugatan di PT UN. Nah, ini sekarang jadi yang mana nih? Betul-betul mengucapkan selamat dan mau untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Tapi atau memang sebenarnya nggak perlu selamat, hanya simbol aja, karena digugat di pengadilan. Dan gugatan di PT UN itu juga ingin mengatakan menunda pelantikan daripada Pak Prabowo. Nah, ini saya bilang ini ya kadang-kadang serius-serius tidak serius nih. Jadi selalu saya katakan kok selalu ada ekornya gitu loh. Ya kalau memang betul-betul selamat ya sudah, seperti orang di Amerika kan selamat selesai. Tapi kan kalau bicara soal Pilpres ini kan bukan soal mereka sepasang calon presiden dan calon wakil presiden dari nomor urut 03, Bang. Tapi kan di situ juga mengikuti partai, yang menggugatkan partai. Mereka kan bagian dari partai. Dan kita tahu bahwa PDIP itu semua keputusan berada di Ibu Mega. Nah, jadi berarti kalau itu pertanyaannya, kita boleh bilang nggak bahwa berarti Pak Ganjar ini menyatakan selama ini sebenarnya izin partai atau tidak ini? Iya kan? Tanya dulu berarti kita. Kalau itu bicaranya bahwa itu adalah keputusan di tangan Ibu Mega, berarti saya harus asumsikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud menyatakan ucapan selama itu kan pasti izin loh. Kalau itu asumsinya. Tapi kalau ini berbeda, akhirnya kita juga bisa berpikir, oh jangan-jangan ini apa yang diucapkan oleh Pak Ganjar beda juga diinginkan oleh Ibu Mega. Kita tidak mau masuk ke arena mereka. Tetapi yang saya bilang ada dua hal yang berbeda yang tidak konsisten di sini. Itu dari pandangan politiknya. Nah, dari hukumnya, Bang? Lalu hukumnya begini, bahwa menurut saya kalau ini kan sudah ada putusan di MK. Putusan MK mengenai keabsahan daripada Prabowo Gibran itu tidak terbantahkan lagi. Sudah final and binding, mengikat kepada semua pihak. Ya kan? Tidak ada lagi upaya hukum apapun terhadap itu. Nah, sekarang mereka mengajukan ke PT UN. Jadi ini kan dua forum yang berbeda, dua lembaga berbeda. Nah, apakah bisa ada putusan PT UN menguji putusan Mahkamah Konstitusi? Menurut saya itu disobedience kan. Kalau sampai ada PT UN melakukan pembatalan itu disobedience. Kalau kita jangan berhak atau tidak, ya suka namanya hakim, mana bisa kita larang. Tapi teoritis itu kan tidak boleh. Nah, kemudian kalau itu tidak memungkinkan, berarti kan putusan ini sudah final. Nah, kemudian kedua, mereka mengatakan di dalam tunnya itu kelihatannya dari diskusi saya dengan Prof. Gayus pada waktu itu, kami tidak mempersoalkan tentang MK-nya, dia bilang. Kami hanya mempersoalkan tentang bagaimana adanya pelanggaran, dia bilang. Saya bilang kalau menyangkut pelanggaran itu kan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi, bahkan di Bawaslu, baru diuji lagi oleh MK. Nah, kalau sudah MK mengatakan itu tidak terbukti, bagaimana lagi PT UN bilang terbukti? Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, negeri kita ini udah kacau dong. MK mengatakan tidak terbukti, apakah PT UN mengatakan terbukti? Nah, ini kan kacau. Tetapi mungkin kalau saya bisa mengandai, ini semacam apa ya, namanya politik kan. Ya kan? Dengan adanya perkara di PT UN, seakan-akan ini belum selesai. Nah, saya tidak tahu dan tidak mau mengomentari apa tujuan mereka untuk melakukan gugatan ini. Tapi dari segi hukum menurut saya itu baseless lah. Tidak berdasar gitu. Jadi bagaimanapun tidak akan mungkin dengan putusan Mahkamah PT UN bisa menunda pelantikan daripada Prabowo sebagai presiden. Dan kalau sampai itu terjadi, itu bayangkan itu akan mengganggu proses ketatanegaraan kita. Karena kita tahu 1 detik pun tidak boleh ada kekosongan pemerintahan.
Karena secara hukum Oktober tanggal 20 Pak Jokowi sudah harus selesai menjalankan tugasnya sebagai presiden. Dan seketika itu juga harus diisi oleh presiden yang baru. Kalau umpamanya PT UN mengatakan tunda pelantikan Pak Prabowo, padahal tanggal 20 sudah Pak Presiden sudah mundur, berarti ada kekosongan. Ya chaos dong. Jadi Abang yakin apa yang diajukan ke PT UN ini tidak akan dikabulkan oleh hakim di PT UN. Dan tidak bermanfaat tidak menurut saya. bermanfaat. Karena kan tujuan hukum itu kan 3 kan. Gustav Ravruch mengatakan ada 3 tujuan hukum. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah jadi harus pasti, harus adil, dan harus bermanfaat. Gugatan itu menurut saya tidak bermanfaat. Apa manfaatnya coba? Berusak ketatanegaraan akan rusak dong. Nah oleh karena itu saya punya pikiran kemungkinan besar, ya kan? Dugaan saya, prediksi saya, hakim tidak akan mau melakukan penundaan itu. Jadi sudah tidak ada hambatan lagi untuk Prabowo Gibran begitu ya Bang ya, secara hukum begitu ya. Apalagi kemarin sudah ditetapkan oleh KPU begitu ya.